Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post ya, menjumpai Anda tidak lain dan tidak bukan tentu saja dalam Bali Post Talk. Kali ini kita topiknya tentang bagaimana memeratakan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan, karena pariwisata masih terpusat di daerah selatan Bali sehingga banyak persoalan yang muncul di sana. Dan ini bukan wacana baru, tapi mungkin ada cerita atau wacana yang tentang bagaimana solusinya yang sebaiknya untuk memeratakan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Saya akan wawancarai Guru Besar Fakultas Pariwisata UNUD, Prof. Putu Anob. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat ya, Prof ya? Ya, baik. Sehat-sehat aja ya. Mudah-mudahan Tuhan berkati. To the point aja kita langsung, Prof. Ya, kondisinya sekarang Bali Utara dan Bali Selatan memang tidak seimbang ya, Prof. Apa yang mesti kita lakukan, Prof, untuk menyeimbangkan antara Bali Utara dan Bali Selatan? Ya, terima kasih. Saya akan bicara masalah regional planning ya. Jadi pembangunan antar daerah. Kan sedang terjadi inequality of region gitu istilahnya. Ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia maupun di Bali. Nah, di Indonesia pun kenapa justru ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur, IKN ini ya. Karena memang timpang antara Indonesia bagian barat dan timur ya. Jawa saja penduduknya sekitar 56% dari penduduk Indonesia. Kemudian produk domestik bruto Indonesia 58% Jawa, itu kan timpang sekali. Nah, Bali pun demikian. Bali ini makin lama makin berat di Bali Selatan. Kemacetan, apa sebabnya ya? Karena semuanya terkonsentrasi, tidak hanya pariwisata saja, semua aktivitas ekonomi maupun aktivitas industri yang lain, semuanya terpusat di Bali Selatan sampai ke Ubud. Nah, walaupun nanti ada jalan tol Gilimanuk Mengwitani, belum bisa mengurai kemacetan itu. Makin lama makin padat Bali Selatan. Nah, walaupun nanti ada public transportation, yang sekarang sudah ada bis metro itu ya, sedikit penumpangnya. Nah, saya tidak tahu apa jadi nanti LRT maupun kereta api itu. Nah, karena begini, daerah-daerah yang pulau besar kayak Jawa itu orang bekerja kan jauh jaraknya. Sekitar orang bekerja ke Jakarta itu sekitar 100 kilo, ya, dari Bogor, bisa dari jauh-jauh dia, sehingga praktis dia memakai kendaraan umum. Jadi, nah, kasus kita di Bali adalah karena jaraknya sangat dekat, Denpasar kerja ke Nusa Dua, Tabanan kerja ke Nusa Dua, jarang yang mau pakai kendaraan umum itu tuh. Dia praktis pekerja, saya lihat itu naik sepeda motor, yang agak mampu dikit, walaupun mampu pakai sepeda motor ya. Nah, sehingga jam kerja setelah jam kerja pagi maupun sore itu padat sekali jadinya. Apalagi berbarengan dengan keluar anak sekolah gitu ya, luar biasa. Jadi itu tidak akan bisa diatasi kalau tidak ada solusi yang baik untuk memeratakan pembangunan antara Bali Utara dengan Bali Selatan, maupun Bali Barat maupun Bali Timur. Itu dulu dari saya ya, Pak. Jadi memang persoalan utama kita adalah hari ini, ya sampai hari ini kita katakan begitu, Bali ini tidak berimbang gitu ya, Pak. Antara Bali Selatan, Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat gitu. Nah, ini tentu sudah menjadi wacana yang cukup lama. Nah, kita bicara tentang bagaimana upaya agar ini berimbang gitu. Apakah pariwisatanya di-sharing, dibagi, atau fasilitas kantor-kantor pemerintahan, atau seperti apa, Prof? Kalau kita bicara tentang solusinya yang real untuk menyeimbangkan ini. Jadi begini, kita tidak memindahkan ibu kota provinsi Bali. Yang dari Buleleng dulu di Singaraja dipindahkan ke Denpasar, bukan itu. Bukan jadi Denpasar ke Buleleng lagi enggak usah ya, Bro? Enggak, bukan itu ya. Yang ada data di lapangan saya lihat, bandara Airport Ngurah Rai kita sudah mulai akan overload. Tidak bisa diperluas lagi. Kalau memperpanjang runway itu pasti harus mereklamasi. Itu kan berat juga itu ya. Nah,
Kemudian berdekatan juga dengan pelabuhan benua. Ya, jadi kan kapal pesiar juga di sana. Nah, dan justru kita tidak menyalahkan kenapa pebisnis itu berinvestasi di Bali Selatan. Karena prasarana perhubungannya, baik bandara maupun pelabuhannya ada di Bali Selatan. Yang prioritas gitu lah. Nah, sekarang perlu dipikirkan ke depan. Ini ilmu regional planning saya sampaikan maupun regional economic untuk mengatasi inequality of region istilahnya, ketimpangan pembangunan antar daerah dan inequality of economic of income gitu ya, ketimpangan pendapatan masyarakat. Jadi kayaknya di Buleleng itu, di Bali Utara itu nanti kan ada rencana pembangunan BIBU itu ya, Bandara Internasional Bali Utara. Ya, asalkan sesuai dengan studi kelayakan, feasibility study-nya layak, dan investor mau membangun, saya kira bagus itu. Bukan saya kira lagi, saya anggap itu bagus. Yang penting layak. Jadi bandara harus dibangun di sana ya, Pak? Bangun, tapi tidak di darat. Pembangunannya ya tiang pancang di laut. Ya, investor kan perlu. Nah, itulah kan diperlukan investor besar. Yang penting ada investor yang mau. Jadi bandara internasional untuk komersial termasuk kan dekat juga dengan ini ya. Karena bisa untuk reparasi pesawat juga. Jadi Thailand, Singapura kan juga bandara besar. Jadi BIBU itu bisa juga untuk komersial dan juga bisa orang memperbaiki pesawat di situ kan bisa. Jadi tidak hanya melayani penerbangan komersial, tapi juga servis perbaikan kapal pesawat gitu ya. Ya, itu bisa. Kemudian jelas dengan adanya itu, yang bagus tempatnya ya saya sampaikan saya jujur di Buleleng Timur, bukan Buleleng Barat. Yang namanya Bali Utara kan Buleleng gitu ya. Buleleng sekitar Kubu Tambahan begitu. Dengan sendirinya tidak banyak menghabiskan daratan. Nah, dan jelas efek kepada ekonomi masyarakat lokal pasti ada. Itu satu dulu bandara. Bandara dulu ya, Prof. Selain bandara ada lagi, Prof? Kemudian kita lihat Celukan Bawang, pelabuhan Celukan Bawang. Nah, itu kan kita tidak cukup Celukan Bawang itu untuk bandara angkutan barang saja. Mari kita kembangkan marine juga ya, untuk kapal pesiar di sana singgahnya. Diperluas itu. Nah, karena kalau kita lihat sejarah ya, dulu zaman kerajaan Bali kuno awal berkembangnya kan di Bali Utara. Karena aksesnya dia itu ke pulau-pulau yang ada di Indonesia, Kalimantan, Sulawesi semuanya itu, apalagi di Bali Utara ke IKN juga kan ke sana arahnya juga ya. Nah, juga dulu zaman kerajaan Bali kuno kan Cina aja sampai di Bali Utara dia. Nah, daratnya pertama kali di Bali Utara. Ya, kan itu. Nah, kita berpikirnya ke situ. Jadi bandaranya, pelabuhannya, mari kita bikin fungsi yang sama dengan yang ada di Bali Selatan. Pelabuhan benua, pelabuhan Celukan Bawang. Jadi digeser dia, jadi ada alternatif pilihan. Tidak semuanya di pelabuhan benua, tidak semuanya di airport Ngurah Rai, ada di BIBU, Bali Utara dan Celukan Bawang. Nah, kemudian di sekitar itu bisa juga kawasan industri. Kawasan industri di Bali Utara. Nah, termasuk juga bisa kawasan industri itu masuk ke Bali Barat. Nah, termasuk juga ke mulai dari Bangli ke Bali Timur. Tentu tergantung industri apa kan gitu. Nah, sehingga kalau sudah kita bisa membuat prasarana di Bali Utara begitu, ada peluang kerja yang banyak, termasuk pariwisata, daya tariknya, resortnya kan tidak seperti harus ITDC, tidak harus seperti itu kan, model kawasan hotel yang bagaimana kan itu perlu dipikirkan ke depan. Jadi sarana akomodasi juga perlu dibangun di sana ya, Prof? Perlu dibangun. Nah, dengan ada ramainya di situ nanti bandara maupun pelabuhan, jelas dengan sendirinya mengikuti sarana akomodasi. Jadi sekarang kan sampai di Ubud padat Niki. Nah, kalau itu kita kembangkan, jadi memerata dia. Jadi akses ke Bali Barat,
akses ke Bali Timur mulai merembet ya nanti, sehingga dengan sendirinya orang tidak akan lagi rame-rame ke selatan. Jadi bisa balik dia ke Bali Utara lagi. Nah, jadi itulah solusi mengatasi inequality, ketimpangan pembangunan antar daerah, antar wilayah kita di Bali. Jadi Bali Utara yang prioritas, termasuk Bali Timur bagian ujung di sana itu, sehingga kalau tidak diatasi secara cepat, nanti lama-lama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun ini Bali Selatan makin padat penduduknya dan makin macet. Itulah juga kemacetan dan masalah sampah itu dia. Ya. Jadi ini mendesak ya Prof ya? Mendesak. Untuk bagaimana utara ini, Bali Utara dengan pembangunan bandara, pelabuhan, dengan industri juga ya, di sana, kawasan industri. Ya, itu akan membuat konsentrasi ekonomi tidak hanya di selatan tapi juga ya berimbang dia. Ya, berimbang. Jadi berat. Berarti harus segera ya Prof ya? Segera. Jadi kayak dacin itu ya, kayak timbangan itu supaya jangan begini terus. Nah, gini pelan-pelan diginikan. Kalau utara ini sudah dibangun, otomatis timur barat juga akan seimbang ya Prof? Seimbang dia gitu. Karena ini biasanya ke sana gitu ya? Ya, gitu. Tapi ini perlu kebijakan politik Prof ya? Iya, saya harus gubernur yang baru kah nanti atau presiden yang baru? Ya. Apa yang Prof? Saya kan sebagai akademisi, bukan pengambil kebijakan saya, bukan pejabat kan, tapi kewajiban saya kan memberikan masukan. Pemerintahan presiden yang baru, kan dalam visi misinya mau mewujudkan Bandara Bali Utara. Ya, kalau presiden yang baru mau seperti itu ya kita dukung. Termasuk saya tambahkan pelabuhannya, termasuk kawasan industri. Dan gubernur siapapun jadi pemimpin Bali, ya harus mengikuti arahan pemerintah pusat. Nah, Bapeda, Badan Pembangunan Daerah, harus betul-betul sinkron dengan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah harus kita ikuti. Dan saya memberikan salah satu alternatif, itu dia untuk bagaimana menyeimbangkan pembangunan Bali Utara dengan Bali Selatan, sehingga lama-lama bisa orang mau berinvestasi ke Bali Utara. Jadi kalau sekarang kan orang mikir-mikir, oh semuanya cari ke Bali Selatan. Kenapa? Karena ramainya di sini. Ya, coba kalau kita bandara ada Bali Utara, pelabuhannya berkembang, sehingga investor pasti ke sana dia. Dan tenaga kerja ke sana dia gitu. Bandara dibangun di Bali Utara dan sebaiknya ada di laut lepas ya Prof ya? Supaya tidak menghabiskan daratan gitu. Iya. Ya. Ada lagi Prof yang mau disampaikan mungkin sebagai closing statement dari Prof? Ya. Keseimbangan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Jadi ke depan Bali jadi makin lama makin padat. Jadi kalau dilihat dari jumlah penduduk sama dengan satu kabupaten sebenarnya di luar Bali itu ya. Tapi tidak berimbang, terlalu berat di Bali Selatan. Perumahan banyak sekali karena orang perlu tempat tinggal dan orang migrasi musiman, jadi istilahnya kerja terus naik motor rame-rame ke Bali Selatan dari Bali Tengah. Sekarang solusinya adalah bagaimana membangun Bali Utara, mulai dari prasarana, wujudkan pembangunan Bandara Bali Utara yang di atas laut, yang internasional BIBU itu ya, Bandara Internasional Bali Utara, dan kembangkan Lokan Bawang sebagai pelabuhan ya yang sama dengan pelabuhan benua. Sehingga punya pilihan orang gitu, dan industri dengan sendirinya akan berkembang, termasuk industri pariwisata. Saya kira itu masukan dari saya. Terima kasih Prof atas masukannya dan kemudian juga usulan sebagai guru besar Fakultas Pariwisata UNUD. Tentu ini masukan yang perlu menjadi pertimbangan penting bagi Bali karena agar tidak hanya sekedar menjadi wacana Prof ya. Ini bisa segera direalisasikan bandara, pelabuhan, kemudian juga kawasan industri, karena kita sudah lelah juga berwacana tentang bagaimana menyeimbangkan Bali Utara. Mudah-mudahan kepemimpinan baru, baik presiden maupun gubernur nanti bisa mewujudkan hal ini. Demikian Bali Post Talk. Kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai